anak-anak kelas 3 yang kreatif, disiplin, cerdas, bersemangat, soleh-soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video pembelajaran kali ini, Ibu dan Bapak Guru akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama dimulai dari Pak Adi. kita akan belajar tentang cara membuat garam. Pak Rahman apa? tentang pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Sedangkan Bulia Akan menerangkan tentang embun. Kalau Bu Sinta? Ya, Bu Sinta akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana cara proses terjadinya hujan. Nah, sekarang Bu Lian. Kalau Bu Lian akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda dari mulai benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, di tema 3 subtema 4 ini, yang pertama akan kita bahas adalah cara membuat garam. Wah, seru ya sepertinya. Bagaimana cara membuat garam? Garam dibuat oleh para petani garam. Wah, petani garam seperti apa ya? Kita biasanya tahu petani padi, petani bawang, petani cabai ya. Tapi ini ada loh petani garam. Sebagaimana kita setelah mengetahui, waktu itu Pak Adi sudah bilang ya, bahwa asal Pak Adi itu dari Cirebon. Rumah Pak Adi itu di pesisir pantai Pulau Jawa. Sehingga penduduk di daerah tempat tinggal Pak Adi itu kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Saat itu Pak Adi sudah sampaikan ya. Tapi tidak semuanya menjadi nelayan. Ada juga yang menjadi petani garam. Bagaimana caranya mereka membuat garam? Mereka akan membuat kolam-kolam atau petak-petak yang akan diisi oleh air laut. Setelah terisi oleh air laut, mereka biarkan. Panas matahari akan membuat air menguap, sehingga yang tersisa nanti di kolam tersebut hanyalah kristal-kristal garam. Setelah semua air di kolam tersebut surut, maka mereka akan mengadakan panen garam. Saat panen, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka harus mengerahkan seluruh keluarganya. Bahkan tetangga-tetangganya pun diajak untuk membantu petani tersebut untuk memanen garam tersebut. Karena tidak akan bisa dilakukan sendiri. Biasanya petani garam mempunyai petak atau kolam-kolamnya itu tidak satu, belasan bahkan puluhan petaknya. Sehingga saat semua petak sudah menghasilkan garam, tidak mungkin bisa dilakukan sendiri. Itu harus dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong. Caranya adalah saat panen adalah mereka masukkan garam-garam tersebut dikeruk, dimasukkan ke dalam karung. Berkarung-karung nantinya mereka akan dapatkan. Setelah itu mereka akan kirim. Yang pertama biasanya dijual ke pengusaha ikan asin. Garam tersebut akan langsung dijual ke penjual atau pembuat ikan asin. Lalu ada juga yang sebagian besarnya dikirim lagi ke pabrik. Loh, Pak, kenapa dikirim ke pabrik? Kan sudah jadi garam. Memang sudah jadi garam, tapi bentuknya masih sangat kasar. Kalau untuk orang yang usaha membuat ikan asin, bisa langsung dioleskan ke ikan asin tersebut. Tapi kalau untuk langsung dikonsumsi, kurang baik ya, masih kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena yang pertama masih kasar, yang kedua belum mengandung yodium. Itulah manfaatnya dibawa ke pabrik, nanti akan dihaluskan lagi dan akan ditambah yodium. Sebenarnya garam yang dihasilkan oleh air laut tadi sebelum masuk ke pabrik sebenarnya sudah mengandung yodium, tapi sebagian besar sudah menguap bersama air laut yang menguap terkena sinar matahari. Akhirnya ditambah lagi di pabrik, ditambah lagi yodium, sehingga pertama menjadi halus, yang kedua sudah menjadi yodium, di mana yodium itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sebagaimana yang kita bisa lihat di dapur, garamnya sudah halus dan itu sudah mengandung yodium. Itulah bagaimana cara membuat garam. Pembelajaran kali ini, Pak Rahman akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global atau disebut juga global warming. Nah, global warming ini terjadi apabila suhu di bumi meningkat. Akibatnya, es yang ada di kutub akan mencair. Dan kalau hal itu terjadi terus-menerus, maka pulau-pulau yang ada di bumi ini
tidak menutup kemungkinan akan tenggelam tertutup oleh air. Penyebab dari pemanasan global yaitu satu, akibat dari asap yang keluar dari industri atau dari pabrik-pabrik, ya. Asap kendaraan bermotor seperti motor dan juga mobil. Yang berikutnya dari rumah kaca. Nah, rumah kaca ini terjadi ya karena sinar matahari itu dipantulkan dan akan merusak ke lapisan ozon. Nah, lapisan ozon apabila menipis maka panas matahari itu tidak tersaring dengan baik, maka akan terjadi pemanasan global. Selain itu, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan itu, dia membakar hutan. Nah, apabila hutan semakin gundul, ya, tidak ada, ya, nah maka akan menyebabkan panas yang berkelanjutan. Lalu dampaknya bagaimana dengan adanya pemanasan global warming ini atau pemanasan global? Ya. Nah, dampaknya yaitu tentu saja terhadap manusia sangat tinggi sekali, ya. Akan kekurangan makanan karena cuacanya panas sehingga tanaman-tanaman tidak subur, tidak baik. Dan juga dampak terhadap makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, hewan pun apabila dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan cuaca yang begitu panas, maka tidak menutup kemungkinan hewan-hewan yang seperti itu akan mati. Nah, lalu bagaimana sih solusinya supaya tidak terjadi pemanasan global? Ya, di antaranya yaitu kita harus banyak mengurangi untuk berkendaraan agar asap kendaraan ini tidak banyak, ya. Nah, bagaimana cara mengurangi? Ya, apabila kita mau ke tempat kerja atau ke tempat sekolah, kalau jaraknya memungkinkan untuk naik sepeda biasa, ya untuk naik sepeda kita naik sepeda saja, atau memungkinkan untuk berjalan kaki kita berjalan kaki. Lalu selanjutnya tidak membangun rumah kaca dan juga tidak membakar hutan, ya, seenaknya membuka lahan lalu membakar hutan, ya itu tidak melakukan hal seperti itu. Dan senantiasa kita harus menanam pohon, ya. Apabila hutannya sudah gundul, ya, atau mau ditebang, lalu harus ada penghijauan kembali. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, sekarang kita belajar di tema 3 pembelajaran 4 bersama Ibu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian memperhatikan suatu peristiwa di mana ketika pagi hari kalian keluar rumah lalu melihat pepohonan yang daun-daunnya di atas permukaan daunnya ada titik-titik air, ataupun ketika kalian melihat rumput yang tiba-tiba menjadi basah padahal sebelumnya tidak ada hujan ataupun kalian belum menyiramnya. Nah, itulah yang disebut dengan embun. Embun merupakan peristiwa perubahan wujud di alam, terjadi di pagi hari ketika udara lebih dingin. Nah, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air yang berwujud gas. Nah, perubahan wujud dari gas menjadi air disebut peristiwa mengembun. Oke anak-anak, sekarang kalian boleh buka buku paket tematiknya, tema 3 di halaman 209. Di situ disajikan 2 buah syair lagu yang berbeda namun sama-sama bertema tentang embun. Nah, jika kalian simak dan baca baik-baik, ada beberapa kata-kata yang mungkin kalian belum tahu artinya. Nah, kata-kata tersebut disajikan di halaman 212. Seperti kata surya, dini, percik, dan lain-lain. Jika kalian tidak atau belum mengetahui artinya, kalian bisa membuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun kalian bisa menanyakan pada orang-orang dewasa di rumah kalian, seperti pada orang tua kalian. Oke, selamat bekerja. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Ada kalian.
Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa makan yang banyak, istirahat yang cukup. Karena sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19. Ya, sekarang Bu Sinda mau tanya, coba pernahkah kalian melihat hujan? Anak-anak, ternyata hujan juga merupakan perubahan wujud loh. Nah, dari mana ya asalnya hujan? Baik, kali ini Ibu akan sedikit bercerita tentang proses terjadinya hujan. Ya, kalian pernah melihat perairan tentunya. Ada kolam, ada sungai, ada danau, atau mungkin ada lautan. Ya, semua itu adalah perairan. Ya, perairan itu disinari oleh sinar matahari. Karena panasnya matahari, akhirnya air-air tersebut menguap. Uapnya disimpan dalam sebuah awan. Nah, semakin banyak uap, awan semakin banyak menampung uapnya. Nah, anak-anak, setelah awan menampung banyak uapnya, awan tersebut menjadi berat dan terbawa oleh angin. Anginnya sepoi-sepoi mungkin akan menggerakkan awan tersebut. Tapi kalau anginnya semakin kencang, awan tersebut juga pastinya akan bergerak-gerak sampai dia merasa keberatan dengan uap air yang ada. Nah, semakin berat uap air yang ditampung oleh awan, dia akan mengeluarkan hujan. Nah, itu adalah proses singkat terjadinya hujan. Jadi, dimulai dari air yang terkena sinar matahari, kemudian menguap, uapnya disimpan dalam awan, lalu awan terbawa oleh angin, dan akhirnya hujan. Itulah proses terjadinya hujan. Nah, kalau hujannya besar, kita kadang-kadang ketakutan ya, takut benda-benda yang ada di sekitar kita menjadi terlihat tidak cantik lagi. Nah, tapi kalau hujannya kecil, itu membuat kita merasa sejuk, nyaman, kemudian pepohonan pun kembali berseri. Nah, anak-anak, hati-hati ya, kalau hujan turun, tentunya kalian harus menghindari tempat-tempat yang licin. Karena tempat yang licin tersebut akan membuat kita terpeleset jika kita tidak hati-hati. Oke, ada sebuah cerita kalau misalnya kita sedang berjalan di tempat yang becek, kemudian nanti ada teman kita yang lewat, kita harus memberitahu, tolong jangan lewat bagian yang basah, takut terpeleset. Nah, kalau ada teman kita yang terpeleset bagaimana? Iya, tentunya kita harus menolong. Oke anak-anak, itulah proses terjadinya hujan dan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah ketika hujan itu datang. Kita berdoa ya, ada kan berdoa saat turun hujan. Kali ini belajar bersama Bulian, kita akan membahas tentang review untuk pembelajaran ke tema 3 ini. Dari tema 3 yang pertama itu kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda dari benda di sekitarku. Oke, Bulian akan bahas mulai dari wujud benda dulu ya. Wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk perubahan wujud bendanya banyak. Yang pertama ada mencair, membeku, menguap, menyublim, dan mengembun. Nah, kalian pasti sudah tahu nih dari awal belajar sampai sekarang. Kalian tahu kalau mencair itu adalah dari padat ke cair. Kalau membeku dari cair ke padat. Kalau mengembun itu adalah proses dari gas ke cair. Kemudian menyublim itu dari benda padat ke gas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik untuk di bukunya pada halaman 226. Di situ kalian diminta untuk membuat kalimat dari kata-kata yang berhubungan dengan benda di sekitarku dan perubahan wujudnya. Selamat belajar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.